Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara memasang custom ROM ROG di device Android yang bukan ROG. Untuk device yang saya gunakan di sini adalah Realme 5 Pro dan posisi sekarang adalah custom ROM Nusantara Project EOL Android 10. Di sini juga ya, saya udah pasang untuk swipe backup, ya tentunya untuk membackup data sebelum pindah ke custom ROM yang lain. Oke, kita bakalan masuk terlebih dahulu ke bahannya teman-teman ya. Untuk nama custom ROM-nya itu adalah ROG Phone 3, port Realme 5 Pro, stabil, dan saya udah dikasih akses juga oleh yang punya custom ROM-nya yaitu Bang Roni. Serta untuk custom ROM ini jenisnya adalah vanilla ROM, jadi harus flash kembali untuk GAPS-nya. Saya menggunakan NIC GAPS Core yang versi Android 10 ya, karena untuk base dari custom ROM ROG Phone 3 ini adalah Android 10. Mungkin pertanyaan dari teman-teman seperti ini, Bang, apakah device lain bisa menggunakan file ini? Jawabannya adalah tidak. Karena untuk custom ROM itu sifatnya tidak universal. Kalau Realme 5 Pro berarti hanya bisa digunakan di Realme 5 Pro. Kecuali untuk series model yang sama, misalkan Realme 5 series, ada Realme 5, 5i, kemudian ada 5S. Nah, itu baru bisa digunakan. Dan untuk beberapa device Xiaomi juga kan ada ya untuk seri-series yang bisa digunakan secara bebarengan. Dan teman-teman juga pasti bertanya seperti ini mungkin ya, Bang, apakah itu wajib root? Jawabannya adalah tidak. Nah, wajibnya itu adalah device kalian udah di UBL, kemudian udah pasang custom recovery. Karena di sini kita bakalan memflashnya menggunakan custom recovery. Bebas ya, mau menggunakan TWRP, Orange Box, PBRP, dan sebagainya, asal udah terpasang custom recovery. Oke ya, kita bakalan masuk terlebih dahulu aja ke custom recovery-nya. Sip, udah masuk ya ke custom recovery TWRP. Nah, di sini kita bakalan masuk terlebih dahulu aja ke bagian wipe ya. Ini sifatnya adalah wajib. Kita masuk ke bagian advanced wipe dan di sini kita wipe 5 aja ya. 1 2 3 4 5. Nah, adapun untuk internal storage, USB storage, kemudian micro SD itu tidak perlu kalian wipe. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal swipe aja. Oke ya, kita tunggu hingga proses swipe-nya selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kalian jangan dulu reboot sistem ya. Back terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke bagian home, dan di sini kita bakalan install terlebih dahulu untuk ROM-nya ya. Oke, kita select dulu untuk storage-nya. Kita masuk dengan menggunakan internal storage. Nah, di internal storage tadi kita udah simpen ya di luar teman-teman. ROG Phone kita flash terlebih dahulu untuk ROM-nya. Nah, seperti ini ya. Kita flash dulu aja. Dan ini mungkin memerlukan waktu yang lumayan agak lama ya. Nah, di sana itu ada port by Roni KASP ya. Ini udah stabil. Oke, kita tinggal tunggu aja ya hingga prosesnya selesai. Oke, udah selesai ya di flashnya teman-teman, dimana Android versionnya itu adalah 10. Ini adalah Asus ROG Phone 3, build date-nya tanggal 16 Maret ya, Januari, Februari, Maret, April, 16 April 2023, sorry. Dan untuk security patch-nya Maret 2020 untuk device Realme 5 Pro. Nah, kemudian di sini kita bakalan wipe aja untuk cache dan dalvik-nya ya, teman-teman, sebentar aja. Kemudian kita ketuk back aja ya, teman-teman, di sini. Kemudian masuk ke bagian home dan install kembali untuk NIC GAPS-nya. Di sini kita tinggal flash kembali untuk NIC GAPS-nya. Oke, tunggu kembali ya hingga prosesnya selesai. Oke ya teman-teman, ternyata ketika menggunakan NIC GAPS itu saya tunggu selama bermenit-menit malah nge-stuck ya. Kita coba di sini dengan menggunakan OpenGAPS. Apakah untuk ROM ini bisa menggunakan OpenGAPS? Ini juga masih Android 10 ya teman-teman untuk OpenGAPS-nya. Kita tunggu aja hingga proses flash GAPS-nya selesai. Oke ya, nah di sini udah ada tulisan tapi ternyata masih failed juga alias gagal. Kita bakalan coba lihat ya untuk penyebabnya apa. Dan ternyata di sini ya teman-teman dituliskan bahwa untuk ROM yang kita gunakan sekarang itu terdeteksi ya udah menggunakan GAPS, berarti bukan vanilla GAPS gitu ya. Tapi saya tanyakan ke owner atau yang punyanya, ternyata itu adalah vanilla GAPS. Tapi di sini kita coba flash GAPS-nya malah failed ya atau gagal teman-teman.
Oke, nggak apa-apa ya. Di sini kita coba wipe cache dan dalpik aja. Kemudian kita masuk ke bagian home dan kita bakalan coba aja langsung reboot ke sistem ya. Kalau misalkan nanti mental lagi ke custom recovery TWRP, teman-teman tinggal masuk ke bagian wipe ya. Kalau misalkan suatu saat teman-teman custom ROM dan mental lagi ke custom recovery TWRP Orange Box atau PBRP-nya, tinggal di format aja untuk datanya. Oke ya, di sini kita bakalan coba aja masuk ke reboot, kemudian kita langsung reboot aja ke sistem. Tunggu ya hingga proses rebootnya selesai. Oke ya, nah di sini teman-teman udah ada Republic of Gamers, berarti udah berhasil. Kita tunggu aja proses bootingnya, mungkin agak lama ya. Di sini nggak fokus juga karena ada tulisan warna ROG-nya ya, serta warna hitamnya. Kita tunggu aja ya teman-teman hingga proses bootingnya selesai. Oke, udah masuk ya ke device-nya dan berhasil booting juga alias tidak boot loop ya. Kemudian kita bakal lihat di bagian bar notifikasi ya, teman-teman bisa tambahkan untuk beberapa tools ya sesuai dengan selera kalian masing-masing, dari mulai mobile data, kemudian di sini juga ada yang khas ROG ya. Kalian tinggal tambahkan aja sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya bakalan coba dengan X mode dulu ya. Biasanya untuk X mode itu wallpapernya bakalan ada animasi. Nah, berarti ini udah work 100% ya. Nggak ada kendala sama sekali. Kemudian di bagian bloatware ya, untuk aplikasi-aplikasi yang temanya itu silver ya, itu adalah bloatware dari ROG-nya. Sementara untuk aplikasi-aplikasi yang beda ya, seperti Play Store, kemudian Message dan File, itu adalah bawaan dari GApps-nya ya mungkin. Kemudian kita bakal lihat di sini ke bagian pengaturan. Di bagian pengaturan juga ada yang namanya ya kayak ROG seperti biasa ya teman-teman. Ada tema dan wallpaper ya. Nah, di bagian My Theme kita juga bisa lihat ada beberapa tema yang bisa diterapkan. Ada tema yang mode gelap, ada yang tema mode terang, dan ada yang klasik juga. Itu mah disesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Kemudian yang menarik di sini adalah game Genie. Nah, biasanya ada di Advance, kemudian ada ya game Genie, teman-teman. Kita bisa menambahkan untuk game toolbar-nya, kemudian bisa menambahkan juga shortcut di laci aplikasi. Oke, kita bakalan coba lihat ya di laci aplikasi apakah udah ada untuk game Genie-nya. Nah, udah ada ya teman-teman. Kita coba klik. Nah, di sini kita harus menambahkan terlebih dahulu untuk game yang bakalan kita mainkan. Mungkin di next video ya, saya bakalan review untuk game Genie-nya. Kita coba di bagian setting ya. Nah, di sini udah bekerja dan mungkin bakalan work juga. Kita nanti bakalan coba review ya secara mendalam. Nah, sekarang mungkin seperti itu aja dulu ya teman-teman, udah berhasil booting juga, dan ini adalah portingan ROG 3 di Realme 5 Pro. Di bagian storage juga ya teman-teman, ini kepakainya itu adalah 12,65 GB ya. Adapun untuk microSD di sini kita harus format terlebih dahulu supaya kebaca. Itu adalah adalah karakter yang ada di custom ROM gitu. Biasanya harus format terlebih dahulu untuk kartu SD-nya. Oke, seperti itu aja dulu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka silahkan di like, jika tidak suka ya dislike aja. Dan bagi teman-teman juga yang semisalkan mau oprek device-nya tapi masih bingung, bisa langsung aja ya masuk ke deskripsi. Di sana saya sudah menyediakan jasa konsultasi layanan oprek yang saya sediakan sendiri. Tinggal langsung aja tanya-tanya di sana ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.